Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan laporan penelitian terkait pengembangan instrumen evaluasi. Yang kami hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, Ibu Marianti Elvi, SPD, MPD, dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait materi instrumen evaluasi. Sebelum saya memulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Rizka Rianti Putri dengan NIM 2103020555. Yang kedua itu ada saya sendiri, Welnir Sesti, dengan NIM 2103020061. Dan yang terakhir ada Anissa Sri Amanda dengan NIM 2103020068. Baiklah, dengan tidak memperpanjangkan waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Anissa Sri Amanda. Kepada Anissa, dipersilahkan. Baiklah, saya Anissa Sri Amanda sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai apa sih instrumen evaluasi itu. Instrumen evaluasi itu dibagi menjadi dua ya, ada instrumen evaluasi tes dan ada instrumen evaluasi non-tes. Nah, yang pertama ini kita akan membahas dulu mengenai instrumen evaluasi tesnya. Nah, instrumen evaluasi tes ini merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Dalam rumusan ini terdapat beberapa unsur penting. Pertama, tes merupakan suatu cara atau teknik yang disusun secara sistematis dan digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran. Kedua, dalam tes terdapat berbagai pertanyaan atau pernyataan atau serangkaian tugas yang harus dijawab dan dikerjakan oleh peserta didik. Ketiga, tes digunakan untuk mengukur suatu aspek perilaku peserta didik, perlu diberi skor atau nilai. Oke. Nah, tes ini ada dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama, tes buatan guru dan tes baku. Yang kedua, tes kelompok dan tes perseorangan. Yang ketiga, tes tulisan, lisan, dan perbuatan. Yang keempat, tes kemampuan dan kecepatan. Dan yang kelima, ada tes formatif, summatif, diagnostik, dan tes penempatan. Oke. Selanjutnya ada instrumen evaluasi non-tes. Instrumen evaluasi non-tes ini merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kemajuan atau prestasi seseorang atau kelompok tanpa menggunakan bentuk tes formal. Nah, evaluasi non-tes ini bertujuan untuk mengukur aspek-aspek kognitif seperti keterampilan sosial, kepribadian, sikap, motivasi, dan perilaku. Nah, instrumen evaluasi non-tes ini dibagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada instrumen evaluasi observasi, ada wawancara, skala sikap, angket, daftar cek, dan skala penilaian. Selanjutnya, instrumen evaluasi tes tulisan. Nah, tadi kan instrumen evaluasi non-tes yang tes ini kan dibagi menjadi beberapa bagian tuh. Nah, pada tugas proyek kali ini, kami ditugaskan untuk membuat instrumen evaluasi tes yang berbentuk tulisan. Nah, pada instrumen evaluasi tes yang berbentuk tulisan ini dibagi menjadi dua. Ada tes uraian dan tes objektifnya. Untuk tes uraian ini apa sih? Jadi, tes uraian ini tes yang berbentuk uraian yang dapat digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan belajar yang sulit diukur oleh bentuk objektif. Nah, disebut bentuk uraian karena menuntut peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk teknik dan gaya yang berbeda satu sama lainnya. Nah, kemudian yang objektif ini sering juga disebut dengan tes dikotomi atau
dichotomously scored item karena di jawabannya itu antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Nah, disebut tes objektif karena penilaiannya itu secara objektif. Nah, tes objektif ini terdiri atas beberapa bentuk. Yang pertama ada bentuk benar salah, yang kedua pilihan ganda, yang ketiga ada menjodohkan, yang keempat ada jawaban singkat dan melengkapi. Nah, kemudian yang instrumen evaluasi non-tesnya ini kami membuat angket. Nah, angket ini tadi kan termasuk ke dalam instrumen evaluasi non-tes ya. Gunanya angket ini untuk mengumpulkan dan mencatat data atau informasi, pendapat, dan paham dalam hubungan kausal. Angket ini mempunyai kesamaan dengan wawancara, kecuali dalam implementasinya. Angket dilaksanakan secara tertulis, sedangkan wawancara dilaksanakan secara lisan. Nah, adapun keuntungan dari penggunaan angket ini antara lain yang pertama, responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungan dengan peneliti atau penilai. Dan waktu relatifnya lama juga, sehingga objektivitas dapat terjamin. Terus yang kedua, informasi atau data terkumpul lebih mudah karena itemnya homogen. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari jumlah responden yang besar yang dijadikan sampel. Terus ada pula kelemahan dari penggunaan angket. Yang pertama, ada kemungkinan angket itu diisi oleh orang lain. Nah, yang kedua, hanya diperuntukkan bagi yang dapat melihat saja. Terus yang ketiga, respondennya hanya menjawab berdasarkan jawaban yang ada. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Rianti. Baik, selanjutnya di sini saya Rizka Rianti Putri akan memaparkan mengenai pengembangan tes tulisan berbasis AKM. Nah, jadi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum ini merupakan bagian dari Asesmen Nasional atau AM. Jadi dulu tuh namanya Asesmen Nasional, dan sekarang itu namanya AKM. Ini menggantikan itu sebagai pengganti dari ujian nasional bagi siswa di jenjang dasar hingga sekolah menengah. Nah, jadi AKM ini dibedakan berdasarkan dua jenis. Yang pertama itu ada numerasi dan yang kedua itu ada literasi. Nah, serta ada pula komponen yang ada tuh pada AKM. Nah, yang pertama itu ada konten. Nah, konten ini merupakan suatu topik yang digunakan sebagai acuan pada soal AKM. Terus ada konteks. Konteks itu merupakan aspek dari situasi yang digunakan dalam konten. Nah, konteks ini berkaitan dengan personal, seni budaya, masyarakat, dan saintifik. Nah, terus ada tingkat kognitif. Nah, tingkat kognitif ini merupakan suatu proses berpikir siswa untuk menyelesaikan soal. Jadi pada jenis AKM numerasi itu tingkat kognitifnya itu terbagi menjadi 3. Itu ada yang pertama itu ada memahami, penerapan, dan penalaran. Nah, sedangkan di AKM literasi, tingkat kognitifnya itu ada menemukan, memahami, dan mengevaluasi. Oke, selanjutnya itu pengembangan tes tulisan objektif dan uraian berbasis AKM. Nah, yang pertama itu ada membuat kisi-kisi soal AKM. Jadi apa aja sih yang harus diperhatikan dalam membuat kisi-kisi soal AKM? Seperti yang tadi saya bilang, pada penelitian kami, jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kisi-kisi soal AKM itu yang pertama ada KD. Nah, KD atau kompetensi dasar itu tuh dilihat berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Terus di sini sebelum kita bikin kisi-kisi itu kita juga harus tahu tujuan kita apa, tujuan membuat kisi-kisi soal AKM-nya apa. Terus kita juga harus tahu kontennya. Nah, di sini kami memakai konten bilangan. Terus
setelah itu kita juga harus tahu ruang lingkup materi yang atau indikator pencapaian kompetensi yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya itu ada indikator soal, terus kita juga harus memperhatikan level kognitif numerasi. Nah, itu seperti yang tadi dibilang kayak pemahaman, penalaran, terus ada bentuk soal. Nah, bentuk soal ini ada yang pilihan ganda kompleks, esai, atau uraian. Terus ada konteks. Nah, konteks ini seperti yang tadi dijelaskan, itu ada 3, personal, sosial budaya, dan saintifik. Terus kita juga dalam penulisan kisi-kisi soal berbasis AKM ini, kita juga harus memperhatikan alokasi waktunya. Alokasi waktu itu kayak seperti uh, berapa lama siswa itu akan mengerjakan soal-soal yang akan kita uji, seperti itu. Jadi dapat dilihat seperti di sini, kita bisa lihat KD-nya itu seperti menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat. Terus ruang lingkupnya itu di sini ada bilangan pecahan dan bilangan bulat gitu kan. Nah, indikator pencapaiannya itu seperti menunjukkan urutan bilangan, pecahan gitu, atau membandingkan suatu bilangan bulat. Nah, indikator soal itu nanti dirumuskan atau dipecah lagi berdasarkan ruang lingkup dari indikatornya, seperti itu. Seperti ini hasil contoh kisi-kisinya ya. Nah, ini untuk bagian esainya. Selanjutnya itu kita masuk ke membuat soal AKM. Nah, harus kita perhatikan juga hampir sama seperti apa aja. Yang pertama tuh yang harus kita tahu tuh berapa butir soal yang harus kita bikin gitu kan. Terus jenis soalnya tuh berbentuk apa, objektif, itu bentuknya apa aja. Kan objektif tuh banyak, ada menjodohkan, ada pilihan ganda kompleks, ada dan lain-lain. Terus kita juga harus memperhatikan alokasi waktunya, kira-kira berapa menit sih siswa-siswa ini akan bisa menyelesaikan soal-soal yang kita berikan. Terus kita membuat soal-soal berbilangan AKM ini sesuai dengan kisi-kisi yang udah kita buat tadi. Jadi berdasarkan kisi-kisi yang sudah kita jelaskan seperti yang sebelumnya. Misalnya yang pertama dia tuh tentang yang tadi membahas tentang bilangan pecahan. Nah, di sini nih soal yang pertama nih soal objektif pilihan ganda. Nih, dapat kita lihat di sini soalnya itu diketahui pecahan sebagai berikut. Nah, ini kan merupakan menentukan urutan dari bilangan pecahan itu apa. Nah, seperti itu. Jadi pembuatan soal berbasis AKM ini juga harus memperhatikan kisi-kisi yang udah kita buat. Jadi semuanya ini berdasarkan kisi-kisi gitu loh. Berdasarkan indikator soal yang kita bikin. Seperti ini yang pertama itu tadi soal yang pertama. Indikator soalnya dapat kita lihat di situ peserta didik dapat menentukan urutan suatu bilangan pecahan. Nah, berarti sesuai dengan soal yang dipaparkan ya. Nomor 1 itu menentukan urutan dari suatu bilangan pecahan. Nah, selanjutnya untuk soal-soal selanjutnya seperti itu. Nah, yang membedakan juga di soal AKM ini terdapat wacana. Nah, wacana ini bukan hanya wacana kayak sembarang cerita gitu. Nah, di dalam wacana itu juga mengandung maksud dan makna dari soal yang akan kita bikin. Jadi dia itu mengandung arti gitu, tidak hanya dibuat untuk hiasan saja. Oke? Mungkin segitu aja yang dapat saya paparkan. Untuk selanjutnya yaitu penskoran soal AKM itu akan dijelaskan oleh Wilmire Festi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penskoran soal AKM.
Untuk pemberian skor soal bentuk objektif adalah dengan cara menghitung jumlah jawaban yang betul saja. Setiap jawaban yang betul diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0. Jadi, skor sama dengan jumlah jawaban yang betul. Nah, di sini kami akan menampilkan penskoran untuk soal objektif. Teman-teman bisa lihat, untuk penskoran bentuk soal objektif itu ini ada 10 soal objektifnya. Nah, setiap satu soal itu, skornya itu jika benar bernilai 1, tetapi jika salah itu nilainya 0. Untuk objektif, soalnya ada 10 itu, masing-masing soal skornya 1 ya, nih. Teman-teman bisa lihat. Tuh, ada 10 soal objektif, masing-masing soal itu skornya 1. Nah, untuk penskoran soal bentuk uraian, itu kan ada 10 soal juga. Nah, dalam satu soal itu, kan ada penjabaran penyelesaian untuk mencari jawaban hasilnya. Nah, dalam satu soal itu misalkan langkah-langkah penyelesaiannya itu ada 3. Nih, teman-teman bisa lihat contohnya soal nomor 1 ini. Kan ini ada berapa langkah nih? Nomor 1 saja tuh ada 18 langkah. Nah, 18 langkah berarti masing-masing langkah itu skornya itu 1. Jadi total untuk satu soal itu skor maksimumnya itu bernilai 18. Nah, lanjut untuk soal yang kedua itu, kita lihat ada berapa langkah dalam satu soal itu. Nah, untuk nomor 2 itu kan ada 4 langkah tuh. Langkah yang pertama, ada 5 langkah. Nah, masing-masing langkah itu kan skornya 1, jadi total maksimumnya itu bernilai 5. Begitu juga seterusnya. Adapun langkah-langkah pemberian skor soal bentuk uraian adalah, yang pertama, tuliskan semua kata kunci atau kemungkinan jawaban benar secara jelas untuk setiap soal. Langkah yang kedua, setiap kata kunci yang dijawab benar diberi skor 1. Tidak ada skor setengah untuk jawaban sempurna, jawaban lainnya adalah 0. Yang ketiga, jika satu pertanyaan memiliki beberapa sub-pertanyaan, perincilah kata kunci dari jawaban soal tersebut menjadi beberapa kata kunci sub-jawaban dan buatkan skornya. Nah, langkah yang keempat itu, jumlahkan skor dari semua kata kunci yang telah ditetapkan pada soal tersebut. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan untuk langkah-langkah penskoran soal. Di sini teman-teman bisa lihat tabel yang kami paparkan tuh kayak gini, contoh yang kami ambil. Tadi kan sudah dipaparkan penskoran soal uraian dan soal objektif dari kelompok kami. Nah, ini kayak gini, penskoran bentuk uraian objektif. Ada 5 langkah, berarti skor maksimumnya itu 5. Masing-masing langkah itu skornya itu 1. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Rizka Rianti Putri. Kepada Rizka dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu instrumen evaluasi non-PES. Jadi, pertama itu kita membuat kisi-kisi dari angket. Nah, cara membuat kisi-kisi dari angket itu bersumber dari indikator variabel yang kemudian nanti dijadikan sebagai landasan penyusunan dari kisi-kisi angket. Nah, di sini kita lihat dari kayak seperti di sini ada aspek kelayakan isi. Nah, kelayakan isi itu apa aja sih? Kayak seperti di indikator penilaiannya itu seperti kesesuaian dengan KD, terus keakuratan materi. Nah, di indikator kesesuaian dengan KD itu terdapat lagi pernyataan atau pertanyaannya seperti materi pada soal yang disajikan itu lengkap sesuai dengan KD. Nah, dan yang kedua itu ada soal yang disajikan itu mencerminkan jabaran yang mendukung pencapaian KD. Nah, ini nih
kita lihat lagi butir nomor soal berapa saja yang mencakup atau yang sesuai dengan indikator dari penilaian fisik angket ini. Terus ada di keakuratan materi. Nah, dari indikator penilaian keakuratan materi ini kita jabarkan lagi menjadi beberapa pernyataan. Seperti data dan fakta yang disajikan sesuai dengan kenyataan untuk pemahaman siswa. Contoh serta kasus yang disajikan itu sesuai dengan gambaran kenyataan. Gambaran dan ilustrasi yang disajikan itu sesuai atau tidak dengan kenyataan dan data yang diberikan. Nah, dan seterusnya seperti aspek layakan penyajian, itu nanti ada lagi indikator penilaiannya, terus dibagi lagi menjadi beberapa pernyataannya lagi. Sampai seperti yang terakhir itu ada aspeknya itu penilaian kontekstual. Itu ada penilaian indikatornya itu ada seperti hakikat kontekstualnya seperti apa, terus komponen kontekstualnya tuh seperti apa. Nah, nanti itu tuh masing-masing dijabarkan lagi dan menjadi beberapa pernyataan yang kemudian nanti dilihat kembali ke dalam butir soalnya. Terus setelah kita membuat kisi-kisi angket, kita masuk ke pembuatan angket. Nah, pada penyusunan angket ini, item-item atau pernyataan yang sudah kita bikin pada kisi-kisi angket sebelumnya, itu nanti kita susun kembali menjadi sebuah angket yang baik dan benar. Seperti dalam angket itu ada namanya skala Likert. Nah, skala Likert itu seperti tidak setuju, seperti yang sangat tidak sesuai, kurang sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Nah, ini bisa dipoinkan atau disimbolkan menjadi seperti 1 itu sangat tidak sesuai, 2 itu untuk tidak sesuai, 3 itu untuk kurang sesuai, 4 itu untuk sesuai, 5 itu sangat sesuai. Nah, nanti validator itu akan menilai dari pernyataan-pernyataan yang sudah kita jabarkan di kisi-kisi yang kemudian kita simpulkan kembali ke dalam angket ini. Seperti yang saya paparkan ini, nantinya validator itu akan menilai berapa poin dari masing-masing butir soal yang ada. Seperti nomor 1, apakah untuk pernyataan soal sesuai dengan indikator dalam penyusunan soal itu berapa untuk poinnya, apakah dia kurang sesuai atau sesuai, itu nanti dituliskan poinnya di sini. Untuk lebih jelasnya seperti ini hasil angket kami. Nah, pada pernyataan soal sesuai dengan indikator dalam penyusunan itu, pada nomor 1 tuh sangat sesuai, nomor 2 tuh sangat sesuai juga, nomor 3 pada butir nomor 3 tuh sangat sesuai, dan sampai nanti akhirnya untuk soal ke-20. Terus dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sesuai yang udah saya jelaskan tadi, validator akan menguji angket kita sesuai dengan pernyataannya itu sampai ke nomor butir soal terakhir. Nah, itu tuh nanti diisi per butir soal itu, apakah dia sangat tidak sesuai sampai sangat sesuai, nanti diisi per kolomnya. Seperti itu selanjutnya sampai di akhir nanti ada komentar dan saran. Nah, di sini nanti validator akan memberikan saran kepada kita atau kepada peneliti apakah ada yang harus
revisi atau tidak. Di sini kami tidak ada revisi, hanya terkait dengan penulisan puisi saja. Selanjutnya, setelah kita lihat apakah ada perbaikan atau tidak pada angket kita juga dapat lihat kesimpulannya di situ. Berarti berdasarkan penilaian di atas, maka lembar penilaian soal AKM yang kami teliti itu layak dipergunakan tanpa adanya revisi. Jadi di sini itu nanti kita dapat lihat dari kesimpulan ini apakah soal AKM kita tuh direvisi atau tidaknya, seperti itu. Terima kasih juga kepada Bapak validator kami, yaitu Bapak Yusuf Ahmadi, yang telah meluangkan waktunya untuk memvalidasi soal AKM kami. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Welmi Rises. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Sebelum guru menggunakan suatu tes, hendaknya guru mengukur terlebih dahulu derajat validitasnya berdasarkan kriteria tertentu. Dengan kata lain, untuk melihat apakah tes tersebut valid, kita harus membandingkan skor peserta didik yang didapat dalam tes dengan skor yang dianggap sebagai nilai baku. Ada dua unsur penting dalam validitas ini. Pertama, validitas menunjukkan suatu derajat, ada yang sempurna, ada yang sedang, dan ada pula yang rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi validitas soal. Nah, yang pertama itu ada faktor instrumen evaluasi. Faktor instrumen evaluasi itu mengembangkan instrumen evaluasi memang tidaklah mudah, apalagi jika seorang evaluator tidak atau kurang memahami prosedur dan teknik evaluasi itu sendiri. Nah, yang kedua, faktor administrasi, evaluasi, dan penskoran. Dalam administrasi, evaluasi, dan penskoran, banyak sekali terjadi pengerjaan soal yang tidak profesional, memberikan bantuan kepada peserta didik dengan berbagai cara. Peserta didik saling menyontek ketika ujian, kesalahan penskoran, termasuk kondisi fisik dan psikis peserta didik yang kurang menguntungkan. Nah, yang ketiga, faktor jawaban dari peserta didik. Dalam praktiknya, faktor jawaban peserta didik justru lebih banyak berpengaruh daripada dua faktor sebelumnya. Faktor ini meliputi faktor kecenderungan peserta didik untuk menjawab secara cepat, tetapi tidak tepat, keinginan melakukan coba-coba, dan penggunaan gaya bahasa tertentu dalam menjawab soal bentuk uraian. Yang kedua itu ada uji reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Reliabilitas tes berkenaan dengan pernyataan apakah suatu tes teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Suatu tes dapat dikatakan reliable jika suatu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Selanjutnya, Gronlund 1985 mengemukakan ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas, yaitu panjang tes. Panjang tes berarti banyaknya soal tes. Ada kecenderungan, semakin panjang suatu tes akan lebih tinggi tingkat reliabilitas suatu tes. Karena semakin banyak soal, maka akan semakin banyak sampel yang diukur dan proporsi jawaban yang benar semakin banyak, sehingga faktor tebakan akan semakin rendah. Nah, yang kedua itu sebaran skor. Sebaran skor, yaitu besarnya sebaran skor akan membuat tingkat reliabilitas menjadi lebih tinggi. Karena koefisien reliabilitas yang lebih besar diperoleh ketika peserta didik tetap pada posisi yang relatif sama dalam satu kelompok pengujian ke pengujian berikutnya. Yang ketiga itu tingkat kesukaran. Dalam penilaian yang menggunakan pendekatan penilaian acuan norma, baik untuk soal yang mudah maupun sukar, cenderung menghasilkan tingkat reliabilitas yang rendah. Yang keempat itu ada objektivitas. Objektivitas di sini menunjukkan skor tes kemampuan yang sama antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain.
peserta didik memperoleh hasil yang sama dalam mengerjakan suatu tes. Jika peserta didik memiliki tingkat kemampuan yang sama, maka akan memperoleh hasil tes yang sama pada saat mengerjakan tes yang sama. Objektivitas prosedur tes yang tinggi akan memperoleh reliabilitas tes yang tidak dipengaruhi oleh prosedur penskoran. Konsep reliabilitas mendasari kesalahan pengukuran yang mungkin terjadi pada suatu proses pengukuran atau pada nilai tunggal tertentu, sehingga menimbulkan perubahan pada susunan kelompoknya. Nah, selanjutnya pada Oke, baik. Tadi kan sudah saya jelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, pada uji reliabilitas dan validitas ini kami mengujikannya pada SPSS, di mana lembar jawaban siswa itu hasil nilai siswa kami masukin ke dalam tabel ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil nilai siswa itu kami masukin, terus kami masukin totalnya. Begitu juga dengan untuk tadi kan soal objektif. Nah, ini soal uraian, kami masukin datanya, masing-masing siswa itu berapa nilainya menjawab soal, terus udah kami masukin. Nah, inilah hasil dari validitas dan reliabilitas, bentuk soal objektif dan soal uraian. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, dari tabel ini itu tes uji soal objektif yang kami uji. Itu ada reliabilitas dan validitasnya. Nah, di sini soal objektif itu teman-teman bisa lihat ada tanda bintang 2 ini atau bintang 1 ini. Soal yang pertama itu bintang 2 itu menandakan berarti soal ini valid. Kalau tidak ada bintangnya itu berarti tidak valid. Nah, kita bisa lihat ada berapa yang valid dari soal objektif. Nah, ada 5 soal objektif yang valid dan 5 yang tidak valid. Nah, begitu juga soal uraian. Nah, soal uraian ini sudah kami uji. Ada yang valid dan ada yang tidak. Terus, ini hasil dari reliabilitasnya. Begitulah hasil uji yang kami uji cobakan pada SPSS. Oke, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Anissa Sri Amanda. Kepada Anissa dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan indeks kesukaran dan daya pembeda soal. Yang pertama, kita bakal uji tingkat kesukaran soal dulu ya. Nah, perhitungan tingkat kesukaran soal ini adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal yang kita buat. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang atau proporsional, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Jadi, proporsional itu kan soal dengan kesukaran yang seimbang, maksudnya soal tesnya itu tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah gitu. Oke, kita langsung saja ya ke ujinya. Yang pertama, untuk menguji tingkat kesukaran soal yang bentuk objektif dulu. Nah, untuk menguji tingkat kesukaran soal berbentuk objektif ini bisa dilihat dengan rumus
TK atau tingkat kesukaran sama dengan WL sama dengan WL ditambah W dengan WH per NL ditambah dengan NH dikali dengan 100%. Nah, WL ini itu adalah jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok bawah. WH ini jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok atas, dan NL ini jumlah kelompok bawah, NH ini jumlah kelompok atas. Nah, bagaimana untuk langkah-langkah pengujiannya? Langkah pertama ini menyusun lembar jawaban peserta didik dari skor tertinggi sampai skor yang terendah. Yang kedua, mengambil 50% lembar jawaban dari atas yang selanjutnya disebut kelompok atas, dan 50% lembar jawaban dari bawah yang selanjutnya disebut dengan kelompok bawah. Nah, yang ketiga, membuat tabel untuk mengetahui jawaban benar atau salah dari setiap peserta didik, baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah. Jika jawaban peserta didik diberi tanda plus, sebaliknya, jika jawaban peserta didik itu benar, maka diberi tanda plus. Nah, sebaliknya, jika jawaban peserta didik itu salah, maka diberi tanda minus. Yang keempat, lakukan perhitungan tingkat kesukaran dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kita langsung saja ke ujinya. Di sini ada data nilai siswa ya yang objektif. Ada 20 sampel anak atau 20 siswa yang bakal kami ujikan. Nah, sebelum kita mengujikan, kita urutkan dulu data-data atau skor siswa dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, kita sudah urutkan nih dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, kemudian kita bagikan kelompok atas dan kelompok bawah. Tadi kan cara membaginya itu kan dengan cara mengalihkan 50% sebanyak jumlah sampel yang bakal kita uji. 50% dikali dengan 20 jadi 10. Jadi jumlah kelompok atasnya 10, kelompok bawahnya 10. Jadi ada alasan kenapa sih harus 50%, karena jumlah yang sampel yang kita uji coba itu di bawah kurang sama dengan dari 20. Nah, namun kalau misalnya jumlah sampelnya lebih besar sama dengan dari 20, kita untuk mengujinya itu menggunakan tingkat bukan 50%, tapi 27%. Nah, langkah yang kedua, yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi, selanjutnya kita membuat tabel untuk mengetahui jawaban benar atau salah di setiap kelompok atas dan kelompok bawah. Jadi kita udah bagi kelompok atas dan kelompok bawahnya, selanjutnya kita memberi tanda. Nah, tanda positif ini benar ya, dan tanda negatif ini salah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kelompok bawahnya. Nah, dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita bakal lakukan perhitungan tingkat kesukaran dengan rumus rumus yang tadi ya, yang TK sama dengan WL dikurang WH per NL dengan rumus WL ditambah WH per NL ditambah NH dikali dengan 100%. WL ini kan kelompok atas dan WH ini kelompok bawah. Jadi kita jumlahkan dulu 10. Untuk soal nomor 1 dulu nih ya kita uji. Untuk soal nomor 1 kita uji. Ini WL ditambah WH, 10 ditambah 3 kan 13 dibagi dengan jumlah sampelnya. Jumlah sampel dari kelompok atas dan kelompok bawah. Itu kan 10 ditambah dengan 10, 20. Nah, dikali dengan 100%. Jadi, hasilnya 65%. Itu untuk soal nomor 1. Begitu pula dengan soal nomor 2 dan sampai dengan soal nomor 10. Cara pengujiannya sama. Nah, ini untuk kriteria penafsiran tingkat kesukaran soal. Jika jumlah persentase sampai 27%, maka soalnya termasuk mudah. Nah, jika jumlah persentasenya 28% sampai 72%, soalnya itu termasuk
tingkat sedang. Nah, namun jika jumlah persentasenya 73% ke atas, maka soal tersebut termasuk ke kriteria soal sulit. Nah, hasil yang didapat dari pengujian tadi, nomor 1 itu sedang, nomor 2 itu sedang, sampai nomor 10 sedang juga. Jadi, tingkat kesukaran soal objektif yang kami buat itu sedang semua ya. Ini ada klasifikasinya. Nah, jadi untuk memperoleh persentase belajar yang baik itu sebaiknya itu proporsi antara tingkat kesukaran soal tersebut secara normal. Perhitungan proporsi tersebut dapat diatur sebagai berikut. Nih, harusnya ya sebaiknya itu soal sukar itu 25%, soal sedang 50%, soal mudahnya 25%. Nah, soal sukar 20%, soal sedang 60%, soal mudah 20%, atau soal sukarnya 15%, soal sedangnya 70%, dan soal mudahnya 15%. Jadi itu tidak semuanya tingkat kesukarannya sedang ataupun sulit ataupun sama sekali tidak sulit gitu. Jadi proporsinya harus seimbang agar soal tersebut menjadi soal yang layak atau soal yang baik. Selanjutnya tadi kan kita udah nguji soal ini ya yang objektif. Selanjutnya kita bakal yang uji tingkat kesukaran soal uraian. Nah, cara menghitung tingkat kesukaran soal uraian ini adalah menghitung beberapa persen peserta didik yang gagal menjawab benar atau ada di bawah batas lulus untuk tiap-tiap soal. Untuk menafsirkan tingkat kesukarannya dapat digunakan sebagai kriteria berikut. Nih, jika persentasenya sampai 27% itu termasuk mudah, jika persentasenya 28 sampai 72 itu sedang, sedangkan yang 73% ke atas itu termasuk sulit. Nah, dari 20 peserta didik itu dilakukan tes dengan 10 soal bentuk uraian ya. Skor maksimum itu yang kami buat itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Rizka itu skor maksimum esainya itu ada 71 dan skor minimumnya tentu saja 0. Nah, namun setelah kita melakukan melakukan penilaian terhadap soal-soal yang sudah dikerjakan oleh siswa, kita memperoleh nilai itu ada 20 siswa yang gagal, itu ada nilainya itu 0 sampai 35. Nah, sedangkan yang nilai 36 itu 0 dan 37 sampai 71 itu 0. Jadi rata-rata semua siswa tidak bisa kurang bisa menjawab soal esai yang kami buat ya. Jadi tingkat kesukarannya itu adalah 20 per 20 ini jumlah sampelnya dikali dengan 100%. Maka ini hasilnya adalah 100%. Jadi memang tingkat kesukarannya itu adalah 100%, berada di atas 73%, berarti soal tersebut termasuk kategori soal sukar. Selanjutnya ada uji daya pembeda. Nah, daya pembeda soal ini adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang kurang pandai dengan peserta didik yang pandai. Nah, logikanya adalah peserta didik yang pandai tentu akan lebih mampu menjawab dibanding peserta didik yang kurang pandai. Indeks daya pembeda biasanya dinyatakan dengan proporsi. Semakin tinggi proporsi itu, semakin baik pula soal tersebut membedakan antara peserta didik yang pandai dengan peserta didik yang kurang pandai. Nah, untuk rumus daya pembeda soal objektif ini adalah D sama dengan BA per JA dikurang BB per J beda D. Ini daya beda. Sedangkan BA ini adalah jumlah tes kelompok atas yang jawab benar, sedangkan BB ini jumlah tes kelompok bawah yang bernilai benar. JA ini jumlah tes kelompok atas, JB ini jumlah tes kelompok bawah. Nah, untuk kriteria pengujiannya itu 0,00 sampai 0,20 itu jelek. Nah, 0,21 sampai 0,40 itu cukup. 0,41 sampai 0,70 itu daya pembedanya baik, dan 0,71 sampai 1 itu baik sekali berarti daya pembedanya.
kita langsung uji aja ya. Ini pertama kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, sama seperti tadi yang objektif, seperti daya kesukaran, indeks kesukaran, kita juga harus mengurutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Nah, selanjutnya kita membagi antara kelompok atas dan kelompok bawah dengan cara mengalihkan sebanyak 50% dikali jumlah sampel dikali dengan 50%. Kita udah membagi dan juga udah mengurutkan nih. Selanjutnya kita hitung total benar di setiap kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, total benar di nomor 1 ini ada 7 orang. Ada 7. Total benar di nomor 2 ini ada 8. Nomor 3 9, nomor 4 12, ini 6, 7, 7, 9, 10, 9 sampai nomor 10 yang pilihan ganda. Nah, BA ini jawaban yang benar untuk di batas atasnya atau di kelompok atasnya. Jadi jawaban benar yang mampu menjawab dengan benar di kelompok atas itu ada 7 orang, sedangkan di kelompok bawah itu adalah 0. Nah, untuk yang selanjutnya, jawaban nomor soal yang 2, siswa yang mampu menjawab soal dengan benar di kelompok atas itu ada 5 orang, sedangkan yang salah itu ada 3. Nah, begitu pula selanjutnya. JA ini jumlah sampel ya, jumlah sampel atas dan jumlah sampel kelompok bawah. Sama ya, 10-10. Oke. Dengan begitu kita langsung bisa menghitung daya pembedanya. Tadi kan dengan rumus JA dikurang BA per JA dikurang BB per JB. Nah, untuk soal nomor 1 nih. Nomor 1 BA-nya 7 per JA-nya 10 dikurang BB-nya 0 per JB-nya 10. Nah, 7 per 10 dikurang 0 per 10 hasilnya 7 per 10. Nah, 7 per 10 ini 0,7. Itu. Begitu pula dengan uji perhitungan nomor 2 sampai ke nomor 10. Oke, ada dapat hasil daya pembedanya. Nih, untuk nomor 1 itu tingkat daya pembedanya itu baik, nomor 2 itu cukup, nomor 3 itu baik, nomor 4 jelek ya, nomor 5 jelek, nomor 6 baik, 7 baik, 8 baik, 9 cukup. Nah, 10 ini sangat jelek ya, karena dia di bawah dari 0,0. Nah, begitulah. Untuk daya pembeda soal yang objektif. Kemudian soal yang esai bagaimana? Nih, untuk menguji daya pembeda soal esai, kita dapat mengujinya dengan rumus BP sama dengan X bar atas dikurang X bar bawah dibagi dengan skor maksimal. X bar ini rata-rata ya. Nah, dengan kriterianya ini sama seperti kriteria pada soal yang objektif tadi. Nah, sama halnya untuk mengujikannya, kita urutkan dari yang terkecil yang jumlah mendapatkan skor terbesar sampai yang terkecil kita urutkan. Selanjutnya kita bagi menjadi 2 kelompok, kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, setelah kita bagi menjadi 2 kelompok, kita bisa melakukan perhitungan. Ini sigma X maksudnya jumlah yang benar. Yang benar di nomor 1 ini ada berapa? Ada berapa orang? Berarti ada total skor yang benar di nomor 1 itu ada 25. Sedangkan nomor 2 itu 5, nomor 3 0, nomor 4 1, nomor 5 8, nomor 6 7, nomor 7 4, nomor 8 0, nomor 9 3, dan nomor 10 itu ada 20. Nah, selanjutnya kita hitung skor maksimal. Skor maksimal untuk nomor 1 itu 18 ya, Pak. Untuk soal nomor 2 itu 5, nomor 3 8, nomor 4 4, nomor 5 8, nomor 6 7, nomor 7 13, nomor 8 3, nomor 9 1, dan nomor 10-nya 4. Nah, selanjutnya kita hitung nilai rata-rata atas. Rata-rata atas nih. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata atas itu berarti kita hitung
rata-rata jumlah yang benar, skor yang didapat pada kelompok atas. Nah, untuk kelompok atas ini skor yang didapat itu 2,5. Dan kelompok bawahnya ini 0. Ini rata-rata kelompok bawah ini kita melihat rata-rata skor yang didapat pada kelompok bawah ya, karena di kelompok bawah ini pada nomor 1 tidak dapat menjawab atau tidak mendapatkan skor satupun, maka rata-ratanya 0. Begitu pula dengan uji dengan teknik menentukan rata-rata atas dan rata-rata bawah. Sampai soal ke-10. Selanjutnya kita langsung bisa nih menghitung daya pembeda soalnya. Tadi kan daya pembeda soal itu kan rumusnya apa tadi? X bar atas dikurang X bar bawah dibagi dengan banyaknya sampel atau skor maksimal. Jadi X bar atas dikurang dengan X bar bawah dibagi dengan skor maksimal. Jadi 28 2,5 dikurang 0 dibagi dengan 18. Dapatlah hasilnya 0,13. Nah, untuk soal nomor 2 itu 0,5 dikurang dengan 10 terus dibagi dengan 5. Nah, ini juga sampai ke soal nomor 10 pengujiannya sama juga. Nah, dapatlah hasilnya. Untuk nomor 1 tingkat daya bedanya itu jelek, nomor 2 jelek, nomor 3 jelek, 4 jelek juga, nomor 5 jelek, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8-nya jelek, sedangkan nomor 9 itu cukup, dan nomor yang 10 itu baik. Nah, kita sudah melakukan uji ya, ada uji apa tadi? Baiklah. Tadi kan kita sudah melakukan uji tuh, ada beberapa uji validitas, reliabilitas, uji daya beda, dan tingkat keseluruhan. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari sekian uji tersebut, untuk yang validitasnya itu ada 5 soal yang nggak valid dan 5 soal yang valid. Sedangkan itu yang objektif, sedangkan yang uraian itu ada 6 soal yang valid dan yang nggak validnya itu ada 4 soal. Nah, sedangkan uji reliabilitasnya ada kalau untuk yang uji reliabilitasnya itu untuk yang objektif itu poinnya kita dapat 0,652. Itu berarti tidak reliable ya, karena tingkat reliable itu ketika nilai reliable-nya itu di atas dari 7, lebih dari 7. Karena ini 0,6252, dia di bawah 7, maka dia tidak reliable. Nah, kalau yang uraian ini poinnya 0,696. Dapat kita bulatkan jadi 7 ya. Nah, itu termasuk reliable. Jadi yang objektif itu nggak reliable, sedangkan yang uraian itu reliable. Kemudian yang uji kesukaran, yang objektif ini semua soalnya itu, tingkat semua soalnya itu sedang. Sedangkan yang uraian itu tingkat kesukarannya itu sulit semuanya dari 10 soal. Kemudian untuk daya pembedanya yang objektif, ada daya pembeda baiknya itu ada 5 soal, yang cukup itu 2 soal, sedangkan yang daya pembedanya jelek itu ada 2 soal, dan yang daya pembedanya itu sangat jelek itu ada 1 soal. Kemudian yang untuk uraian itu daya pembedanya 8, yang jelek itu ada 8 soal, sedangkan yang cukup itu ada 1 dan baik itu 1. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Ya, kami akhiri pemaparan laporan tugas proyek kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami berharap
juga akan menguji coba soal AKM yang kami buat dengan konten undangan. Tapi sebelum itu kami mau memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Anissa Sri Amanda dengan nomor induk mahasiswa 210302068 dan rekan saya Rizkaryati Putri dengan NIM 2103020455 dan Welir Sesti dengan NIM 2103020061. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Harus semangat loh pagi ini. Soalnya kakak-kakak bertiga di sini mau uji coba soal yang kakak-kakak buat. Nah, soal itu tuh soal berbasis AKM dengan konten bilangan. Oke, siap nggak? Dan meskipun udah siap ujian, materi sebelumnya jangan dilupain gitu. Namun sebelum itu, kakak mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak Anissa Sri Amanda. Dan di sebelah kakak ini, Perkenalkan, nama kakak Welir Sesti, bisa panggil kakak Kak Welmi. dan kakak yang di paling pojok ini namanya, perkenalkan, nama kakak Rizkaryati Putri, bisa dipanggil kakak Riz. Oke. Soalnya kakak-kakak tadi ya. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories would fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. Where are you? It's feeling my heart. Snapping 3, 4. Don't need you here anymore. Get out of my heart. 'Cause I might snap. I'm writing a song. Said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping 1,